Halo kawan Orbit, selamat datang di episode 3 Bincang Asik. Yeay. Nah, kali ini nih gue kedatangan nih narasumber yang lumayan famous nih di SB nih. Masa sih famous itu? Iya nggak sih? Nah, ayo boleh perkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya halo teman-teman Orbit. Perkenalkan, nama aku Bintang Pratama Kurniawan. Biasa dipanggil Bintang. Aku dari SB Angkatan 60 nih, Kiki. Wih, denger-denger tinggalnya di mana ya kalau boleh tahu ya? Kebetulan kalau aku sendiri lahirnya tuh di Jakarta, teman-teman. Cuman lamanya dari TK lah sampai sekarang itu ada di Bogor gitu, Kiki. Oh gitu. Nah, coba dong ceritain sedikit kenapa mau masuk IPB. Dengar-dengar mau masuk yang lain. Aduh, sebenarnya kalau dari awal sendiri ya, aku emang udah setia banget nih sama IPB University. Dari jurusannya sendiri aku milih bisnis karena memang dari dulu aku suka banget sama kewirausahaan, suka banget ya jual beli barang kayak gitu. Cuman kenapa harus IPB University nih? Alasannya sebenarnya simpel karena waktu aku sebenarnya kan buat sekolah bisnis itu sendiri ada banyak ya, Kia. Nggak cuma di IPB University, mungkin juga ada di universitas-universitas lain. Cuman waktu itu tuh aku terdapat kayak tokoh terkenal waktu itu yang kebetulan di IPB juga University, dan akhirnya aku tertarik lah, terinspirasi buat di IPB ini kayak gitu. Harapannya bisa sukses seperti tokoh tersebut. Oh begitu. Nah, kalau masuk IPB ini jalur apa ya, Bin? Kebetulan alhamdulillah aku lewat jalur SNBP Ki, yang prestasi. Gitu. Kalau boleh tahu tuh SMA-nya dulu SMA mana ya? Kalau aku sendiri dari SMA Negeri 10 Bogor Ki. Oh gitu. Rasanya gimana sih masuk IPB nih? Jujur waktu itu pas pengumuman SNBP itu pas kondisinya aku juga setelah sholat asar Ki. Dan kebetulan orang-orang itu kan biasanya langsung buka ya kalau pas pengumuman. Kalau aku tuh kayak mau nunggu-nunggu dulu lah, biar orang-orang udah pengumuman dulu, aku nunggu dulu. Dan pas aku buka waktu itu bareng keluarga aku, alhamdulillah sih keterima di SB University. Pas itu tuh seneng banget sih, kayak alhamdulillah lah, rasanya kerja keras kita selama ini terbayarkan ya teman-teman kayak gitu. Oh gitu, keren banget sih, parah. Oke, jadi kan aku nih di sini tuh pengen ngebahas tuh Akamsi nih, yang lagi tren nih sekarang ini. Akamsi. Ki, kalau boleh tahu Akamsi itu singkatan dari apa sih, Ki? Nah, apa tuh ya? Oh iya, betul, anak kampung sini. Oh, oke. Biar kita juga sama ya persepsinya soal Oke, Akamsi ini. Oke. boleh. Silakan lanjut. Jadi gini, Bin, menurut lu nih Akamsi tuh enak atau gimana sih? Ya pengalamannya lah, kasih sedikit gitu. Oke, mungkin kalau buat Akamsi sendiri itu menurut gua ada enaknya, ada bukan nggak enak ya, tapi lebih ke tantangannya teman-teman. Karena kalau misalnya dari Akamsi sendiri, enaknya adalah kita itu secara nggak langsung setiap hari bahkan kita touch point sama keluarga kayak gitu. Cuman di balik keenakannya itu sendiri, kadang-kadang ada perspektif-perspektif tertentu nih, seperti ada konteks kalau misalnya Akamsi itu cenderung mainnya di zona aman, atau ya karena ini kan di daerah-daerah kita sendiri ya, itu yang ngebuat kayak tantangan kita sendiri gimana caranya biar perspektif itu nggak muncul atau nggak ada di dalam diri kita sih kayak gitu. Jadi ada plus ada minusnya juga buat jadi Akamsi kayak gitu. Oh gitu ya. Ribet juga ya jadi Akamsi ya. Menurut lu nih ekspektasi keluarga lu ketika lu di IPB University ini apa sih? Gitu kayak bakal nilainya tinggi kah atau terjadi terkenal kayak sekarang nih udah terkenal kan ya. Aduh. Kalau buat ekspektasi dari orang tua aku sendiri, yang penting tetap ya dari learning outcome-nya buat dari sekolah bisnis itu sendiri bisa menjadi pembisnis yang sukses, bisa sukses baik di akademik maupun non akademik, dan juga bermanfaat buat orang lain ya terutama. Cuman kalau misalnya dari orang tua sendiri, sebenarnya di PB University ini lebih ke karena kita tuh kan Akamsi ya, berarti otomatis teman-teman yang non Akamsi itu udah terbiasa sama kemandirian seperti itu. Nah harapannya juga di kami yang Akamsi dari orang tua juga kayak lebih bukan menitik beratkan, lebih punya ekspektasi lah kalau misalnya kita walaupun Akamsi, cuman kita bisa semandiri orang-orang yang non Akamsi seperti itu. Siap, siap. Respect. Oke, jadi gimana sih nih kayak ada kegiatan gak sih lu Bin akhir-akhir ini kayak panitia, organisasi atau bikin bisnis mungkin? Oke, kalau
Buat kegiatan aku sendiri sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget ya, paling cuman kayak nyelesain tugas-tugas yang ada di sekolah bisnis. Terus juga aku sekarang lagi ikut beberapa kepanitiaan di ISEC, terus juga ada beberapa kegiatan juga di Forces sih, kayak gitu kurang Oh, lebih. oke, jadi ya ini sebenarnya sih kayak pertanyaan template tapi ya kita tanya lagi aja kali ya. Nah, Jadi cara ngebagi waktu lu tuh gimana sih antara kuliah sama organisasi kepanitiaan gitu kayaknya susah gitu ya. mm, 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 mm. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, atau mungkin kayak mahasiswa IPB udah tahu ya namanya Seven Habits of Highly Effective People ya. Ya kalau nggak salah namanya itulah ya. Aku nerapin itu sih terutama yang prioritaskan yang utama, atau kita tentuin dulu batu besarnya, batu kecilnya seperti itu. Nantinya harapannya kan ini kita bisa ngelihat dari skalanya nih. Apakah tugas ini tuh bisa dikerjakan secara cepat dan juga bisa secara, kalau misalnya kita kerjain sekali take langsung kelar kayak gitu, atau ini emang harus berprogres nih ngerjainnya. Nah harapannya kita harus nentuin dulu nih kira-kira mana batu besarnya, mana batu kecilnya. Ketika memang harus didahulukan, seperti misalnya ada akademik dan organisasi. Nah akademiknya ini punya deadline yang lebih cepat atau lebih urgent seperti itu. Nah aku bakal kerjain itu lebih cepat sih Ki. Harapannya adalah seketika akademik ini selesai, aku bisa lanjut nih ke tanggung jawab aku yang lain, yaitu dia organisasi seperti itu. Tapi ketika misalnya organisasi ini memang deadline-nya mepet seperti itu dan bisa dikelarkan juga, dan punya estimasi kalau misalnya di akademik juga kalau kita selesai, kerjain juga bakal selesai di deadline yang tepat, maka ya tetap aku kerjain sesuai dengan, pokoknya ini masalah perencanaan aja sih teman-teman. Dan buat memang kayak kelihatan idealis banget ya, bisa nge-plotting kayak mana yang penting mana yang enggak. Nah Oke. buat nge-tracking hal ini sebenarnya aku kadang-kadang juga pakai Google Calendar teman-teman, dimana di Google Calendar ini bisa membantu banget. Di situ ada task, terus juga ada kayak deadline-nya juga di situ aku tulis, kayak misalnya buat deadline tugas ini kapan, buat deadline tugas ini kapan. Biasanya sih aku taruh di H-1 ya, jadi nggak di bener-bener deadline-nya banget, biar harapannya kalau misalnya ada kesalahan teknis setidaknya aku nggak bakal lewat deadline kayak gitu. Jadi kalau misalnya tugas-tugas ataupun tugas organisasi biasanya aku taruh di, bukan di bener-bener di deadline-nya gitu, tapi di H-1-nya. Harapannya takutnya ada kesalahan teknis atau kayak gimana sehingga aku terlewat gitu kan. Kalau misalnya ditaruh di H-1 nggak akan, kemungkinan kecil gitu bakal terlewat seperti itu. Betul sih. Nah, ngebahas tugas nih Bin ya. Lu pernah kayak ngerasa iri gitu nggak sih Bin? Kayak misalkan kalau lu kan akamsi kan harus kayak perjalanan jauh kan ya. Kalau kita kan kayak paling ada yang ngekos, ada yang ngontrak kan, jadi kayak cepat ngerjain tugas gitu loh. Kalau lu kan harus perjalanan dulu, kayak ngerjainnya bisa sampai malam mungkin. Gimana tuh? Ada rasa iri nggak sih? Sebenarnya gini sih teman-teman, kalau ada rasa iri atau enggak, malah aku kagum sama teman-teman non akamsi. Kenapa kagum? Karena sebenarnya antara akamsi sama non akamsi ini punya apa ya, ibaratnya ya, cara berproses yang berbeda-beda. Kalau misalnya akamsi dituntut, bukan dituntut sih ya, diekspektasikan agar dia bisa tetap jadi kan ada, kalau akamsi itu punya dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab di rumah dengan keluarganya ya pastinya ya, dan juga ada tanggung jawab di kuliah nih, gimana caranya dia bisa manage waktu antara keluarga dan kuliahnya ini secara seimbang seperti itu. Tapi kalau misalnya di non akamsi, dia ada bukan tuntutan tapi pembelajaran tersendiri gitu, dimana mereka dirancang untuk mandiri nih kini, gimana caranya mereka ketika jauh dari orang tua, jauh dari mungkin lingkungan yang membuat mereka terasa di zona nyaman, akhirnya keluar dari zona nyaman tersebut. Aku kagumnya kenapa? Karena mungkin kalau misalnya di lingkungan yang aku udah pelajari atau udah aku kenal, aku akhirnya bisa mempelajari itu gitu. Tapi kalau misalnya aku ketemu sama orang-orang yang kayak akamsi, non akamsi gitu ya, nah aku bisa belajar kemandirian mereka gitu. Dan akhirnya itu jadi pembelajaran sih buat diri aku, kayak oh gini sih cara non akamsi buat belajar untuk mandiri dan sebagainya kayak gitu. Jadi bukan ke rasa iri, tapi gimana aku belajar dari non akamsi juga terutama untuk lebih mandiri seperti itu. Oke, oke, oke. Berarti kalau masalah pergaulan nih, ngomongin soal mandiri tadi kan belajar ya. Mm, Ke kayak non akamsi, terus lu juga akamsi kan ya. mm, Kayak zaman-zaman SMA lu kan pasti kan akamsi semua nggak sih ya? mm. Nah, menurut lu tuh pergaulan yang membedakan tuh apa sih? Akamsi sama non akamsi nih.
Sebenarnya kalau misalnya sikap ataupun culture itu sebenarnya nggak dibedakan berdasarkan lokasi kayak gitu sih Ki. Kayak walaupun di Akamsi tapi nggak menutup kemungkinan sikapnya bakal berbeda sih. Cuman kalau dari ruang lingkup pertemanan aku nggak membatasi antara yang Akamsi, non Akamsi dan sebagainya, karena emang aku suka banget buat belajar dari orang-orang baru kayak gitu. Walaupun di Akamsi, cuman ada kemungkinan juga kan kalau misalnya di Akamsi dengan mempunyai perilaku atau behavior yang berbeda. Karena kan kalau misalnya perilaku itu berdasarkan lingkungan, kebiasaan dan lain-lain kayak gitu kan ya. Makanya kalau misalnya dari aku sendiri berusahalah untuk belajar dengan siapa aja, dan tadi kalau misalnya ada hal baiknya aku coba buat kayak implementasiin ke diri aku. Kayak misal tadi ketemu non akamsi, wah ini mandiri banget, aku belajar nih dari kemandirian si non akamsi tersebut, dengan harapannya kan aku nggak selamanya bakal jadi akamsi terus dong ya, mungkin nanti pas aku di pekerjaan bakal ditaruh di luar daerah gitu kan. Nah, dan ya aku belajar dari teman-teman dari non akamsi itu, oh gimana sih cara mereka beradaptasi di kemandirian ini gitu, di luar daerah kayak gitu. Harapannya ketika suatu saat nanti aku berada di lingkungannya non akamsi, aku bisa mengimplementasikan atau beradaptasi seperti teman-teman aku tadi kayak gitu sih. Nah, jadi kan karena lu tadi udah kayak membangga-banggakan ya Kamsi nih. Emang lu kagak ada nih kayak misalnya nih, coba ya, lu mengulang kayak lu apa ya, nggak masuk universitas impian lu nih, IPB University, Oke. SB lagi. Oke. Nah, coba aja kalau lu ngulang terus lu keterima di yang di luar daerah lu. Nah, lu mau atau enggak? Sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya aku pengen nggak jadi akamsi, alhamdulillah aku udah bersyukur banget ya sama kondisi aku akamsi saat ini, karena memang ya deket sama keluarga, bisa touch point terus sama keluarga dan sebagainya. Namun kalau misalnya dari di case Kiki tadi ya, memang eh, kalau ibaratnya itu kan kayak takdir ya, atau memang kondisi yang sudah terjadi gitu. Aku belajar dari Mission Impossible, just do it aja gitu. Dimana kalau misalnya udah sesuatu memang udah terjadi, ya kita nggak bisa balik lagi ke masa lalu. Kita cuma bisa beradaptasi dengan kondisi kita sekarang. Kalau misalnya aku secara kondisi ditakdirkan untuk jadi non akamsi, yang aku lakukan ya tetap tadi, berarti cara progres pembelajarannya pun beda, berarti aku harus jadi lebih mandiri dan sebagainya. Cuman aku nggak menolak jadi non akamsi, tapi kalau misalnya dipilih nih, suruh milih antara akamsi atau non akamsi, aku lebih prefer ke akamsi sih, karena dengan alasan tadi, walaupun ya tadi ada tantangannya ya, yaitu iming-imingnya kayak berada di zona nyaman seperti itu. Betul sih, tapi ya udah sih, pendapat orang beda-beda lah. Nah, kira-kira nih kalau Akamsi bukan Akamsi doang sih, pasti non Akamsi juga ada sih. Nah, kira-kira ya Bin ya, kan lu kan sibuk banget nih. Butuh support system gak sih Bin itu? Sebenarnya kalau butuh support system pasti butuh ya, tapi gini, support system itu kan lebih ke eksternal ya Ki ya, dalam artian bahwa kita nggak bisa bergantung terhadap eksternal itu sendiri. Makanya dari kitanya sendiri nggak boleh terlalu bergantung lah sama support system itu. Ya kalau misalnya kita dapat support system dari teman, dari keluarga, dari siapapun itu, ya aku bersyukur banget lah ya. Tapi kalau dari kita sendiri, kalau aku sih berusaha buat mindset dimana dari aku sendiri komitmen gitu terhadap apa yang aku lakuin sekarang. Misalnya saat ini aku udah ada di sekolah bisnis IPB, maka aku komitmen terhadap hal itu. Bukannya aku, kalau misalnya aku demo, aku mencari support sistemnya di mana dan sebagainya. Cuman aku berusaha untuk, oke, Bintang, kamu udah ngelakuin tanggung jawab sejauh ini. Sekarang gimana caranya kamu tetap berkomitmen untuk melakukan ini yang sebagian terbaik gitu. Jadi kalau misalnya ada support system butuh, itu sebagai bonus aja sih Ki. Tapi kalau dari aku sendiri menerapkan mindset bahwa apa yang aku lakuin sekarang udah bagian dari komitmen yang memang aku harus selesaikan dengan baik seperti itu. Oke. Ngomongnya sih temen ya. Oke, lanjut. Jadi apa hal yang paling kamu syukuri tuh jadi Akamsi, kayak lu seneng banget atau apalah? Oke, kalau misalnya yang aku syukurin banget ya Ki ya, jadi akamsi yang pastinya itu masalah touch point sama keluarga sih Ki. Karena ya balik lagi ya, kita sebagai akamsi berarti bisa lebih sering lah touch point sama keluarga, walaupun non akamsi juga bisa. Cuman biasanya kan itu by video call, by teleponan kayak gitu. Kalau misalnya kita kan bisa langsung berinteraksi langsung lah sama keluarga. Dan aku juga bersyukur jadi akamsi, salah satu positifnya karena aku bisa membantu juga orang tua aku di rumah kalau misalnya butuh bantuan dan sebagainya sih, kayak gitu. Ya sih Bin, jadi sedih nih non Akamsi. Maaf ya, Aduh. non akamsi. Ya udah deh,
gimana sih tips apa yang bisa biar akamsi lain tuh biar nggak terjebak zona nyaman? Kan dari tadi ngomongin zona nyaman mulu nih, Oke. giming-giming lagi ngomongnya. Oke. Berarti non akamsi atau akamsi nih yang nggak terjebak zona nyaman? Ya jelas akamsi lah, kan Oke. zona nyaman nih katanya. Oke, berarti kalau gimana caranya biar akamsi nggak terjebak zona nyaman ya? Kita harus berani buat nyoba hal baru sih, Ki. Karena ya seperti yang kita tahu ya bahwa akamsi itu kan udah berada di lingkungan yang memang kita kenal seperti itu ya. Kayak mungkin kita udah kenal jalannya, udah kenal lingkungannya dan sebagainya. Nah kalau misalnya teman-teman dari akamsi ini nggak mencoba hal baru, pada akhirnya nanti kan di bukan persaingan sih, di seleksi yang berikutnya itu kan ada bukan cuma akamsi aja kan, tapi ada non akamsi seperti itu. Dan kalau misalnya nggak ada kemampuan baru yang kita pelajarin, maka ya kita bakal istilahnya mau dia akamsi mau non akamsi, kalau misalnya dia belum punya kemampuan baru itu ya otomatis dia bakal lebih kurang lah dibandingkan dengan yang orang yang udah punya kemampuan yang di luar zona nyaman itu. Makanya kita sebagai walaupun kita akamsi ya kita harus punya mindset bahwa yuk kita jangan terpaku sama lingkungan yang udah kita kenal, yang sudah nyaman dan sebagainya. Kita mulai untuk mempelajari hal baru, kira-kira apa nih kemampuan-kemampuan yang belum aku miliki, dan ayo kita raih bareng-bareng kayak gitu. Juga buat teman-teman akamsi juga bisa belajar dari teman-teman non akamsi juga ya tentang kemandirian dan sebagainya, karena kita yang akamsi pun belum nggak selamanya nggak sih bakal akamsi, bisa jadi kita nanti kerjaan di luar seperti itu. Betul sih. Nah makanya kita juga selain menetapkan di luar zona nyaman itu juga kita harus belajar kemandirian itu juga sih, terutama seperti itu. Oke sih, benar juga sih ya, apalagi dunia kerja sih ya, benar juga sih. Betul. Aduh, udah semester 4 lagi ya. Udah sisa berapa lagi nih? Udah bentar lagi nih kayaknya. Bentar lagi ya. Oke, jadi lanjut nih. Nah, Jadi kan tadi ngomongin katanya kayak belajar dari non akamsi ya. Nah, sejauh ini apa sih yang lu udah dapet dari non akamsi itu atau dari akamsinya sendiri mungkin? Oke, yang aku pelajari mungkin dari non akamsi dulu ya, karena non akamsi ini menurut aku sebenarnya kan kalau misalnya akamsi waktu maupun non akamsi itu kita sama-sama berproses loh. Yang non akamsi berproses untuk belajar biar dia bisa memanage waktu antara di rumah dan juga tuntutan di kuliah. Yang non akamsi juga bisa beradaptasi nih, gimana caranya mereka untuk bisa mandiri tanpa orang-orang yang mereka cintai atau lingkungan-lingkungan yang emang terbiasa dengan diri mereka gitu ya. Kalau misalnya aku pelajarin bener-bener dari non akamsi adalah kemandirian sih, Ki. Dimana mereka bertahan untuk hidup misalnya dalam uang yang sedikit, terus juga dengan barang-barang yang mungkin limited, karena kalau misalnya di akamsi kan mungkin barang-barangnya udah tersedia ya, tapi kalau di non akamsi kita harus manage itu sendiri. Terus gimana caranya kita buat uh, mulai dari hal-hal kecil kayak kasur mulai dirapihin sendiri, dan kemandirian itulah, dan yang itu aku pelajarin gitu, gimana mereka bisa bertahan hidup di lingkungan yang memang mereka belum terbiasa dengan hal itu seperti itu. Kalau misalnya aku pelajarin dari akamsi itu sendiri sebenarnya lebih ke gimana spirit mereka sih, Ki, buat mempelajari sesuatu agar melewati ekspektasi orang-orang. Dalam artian kayak gini kan, ekspektasi orang-orang dari akamsi itu bisa dibilang mereka nih di zona nyaman kayak gitu. Namun nggak jarang nih teman-teman, aku juga melihat akamsi yang berprestasi seperti itu. Mereka yang punya semangat untuk break the expectation untuk orang-orang, dan itu yang membuat aku terutama sebagai akamsi juga gitu ya lebih terinspirasi sih kepada akamsi dan non akamsi juga kayak gitu. Jadi dua-duanya memang aku inspired banget sih kayak gitu. Inspire banget ya. Iya. Jadi mau nyari pasangan nih akamsi atau non akamsi nih? Wah, kalau pasangan lihat ke ininya aja lah ya, sikapnya ke itu mah urusan bukan akamsi non akamsi lah ya itu. Ada kali kan. Ya udah lanjut nih, pertanyaan terakhir nih. Kalau bisa nih kasih pesan sih ke mahasiswa akamsi, gimana sih kayak lu bisa ya pesan-pesan kecil lah buat mereka, kayak cara ngembangin dirinya, terus gimana lah. Oke, mungkin bukan cuma buat mahasiswa akamsi aja kali ya, tapi buat kayaknya kalau misalnya sikap atau komitmen atau prinsip yang kita pegang itu nggak terlihat dari daerah aja lah ya, cuman dari dalam diri kita gitu. Tapi ini utamanya buat akamsi sih, karena akamsi kan punya konotasinya kalau misalnya mereka itu tetap di zona nyaman kayak gitu ya. Ya kita berusaha lah teman-teman. Aku tahu mungkin ada resiko yang besar di luar sana, kayak mungkin
aku takut gagal, aku takut buat seandainya aku coba ini nanti bakal ngorbanin yang lain. Cuman gini teman-teman, di setiap tindakan pasti ada resiko. Sama ketika teman-teman mungkin kalau misalnya ngambil zona nyaman, ya teman-teman udah tahu resikonya dan teman-teman lebih nerima hal itu. Cuman bedanya kalau misalnya teman-teman buat ngambil hal baru, buat ngambil pengetahuan baru, kemampuan baru ataupun opportunity baru, teman-teman emang ngekalkulasiin resikonya kayak belum terbiasa seperti itu, ataupun wah ini bakal jadi lebih buruk, tapi coba aja dulu teman-teman buat mempelajari hal baru. Karena mau nggak mau, maupun teman-teman akamsi maupun non akamsi, kemampuan baru yang kita belum milikin itu memang perlu teman-teman, karena pada akhirnya di persaingan nanti di kedepannya kita bukan dilihat lagi dari akamsi ataupun non akamsi, kayak contohnya kemandirian kayak gitu kan. Kayak emang non akamsi doang yang punya kemandirian, akamsi juga perlu sebenarnya kan kemandirian kayak gitu. Cuman ya itu tadi, kemampuan itulah yang kita keluar dari zona nyaman, kita coba untuk walaupun kita akamsi kita tetap mandiri, kita tetap punya kemampuan yang kita mungkin belum punya sekarang, keluar dari zona nyaman. Dan buat non akamsi juga tetap sama, walaupun kalian udah punya kemandirian tapi kalian tetap harus punya kemampuan baru lagi, mungkin apa yang belum dimiliki saat ini, dan tetap keluar dari zona nyaman. Karena tadi dan teman-teman semua bahwa zona nyaman ini memang kelihatannya menyenangkan gitu ya, kayak semuanya aman, flow. Tapi keluar dari zona nyaman adalah salah satu cara untuk kita tumbuh untuk jadi lebih baik lagi sih, lebih tepatnya kayak gitu. Oke, terima kasih Bin sudah datang ke Oke. sini Bin, gila sih, keren banget sih. Maaf ya teman-teman kalau ada kesalahan kata. Oke, jadi kesimpulannya dari bintang ini yaitu adalah seorang akamsi, yaitu anak kampung sini, yaitu jangan pernah belajar dari akamsi doang, tapi juga dari non akamsi, seperti teman-teman yang selalu mendukung kalian. Jangan lupa hotline, silahkan. Kalau butuh support system, tenang, kalian nggak harus mandiri kok. Selalu hotline ada untuk kalian. Mantap, Kesma. Oke. Jadi sekian untuk episode Bincang Asik episode 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Yeay.